Oke, video kali ini sesuai judul, yaitu kita akan cari smartphone atau handphone ya dengan budget 1 juta di kota Pasuruan. Sebelumnya kita ambil duit dulu di ATM, dan video kali ini gue nggak sendiri aja karena ditemenin sama temen gue yang dari kota Pasuruan juga. Ini barusan ngambil dari ATM 20.000 coy. Kok bisa dari ngambil ATM 20.000? Udah amat lah. Setelah dari ATM, gue langsung meluncur ke TKP. Sekitar perjalanan 5 menit untuk sampai di situ. Dan selama perjalanan gue mikir juga, sebenarnya handphone dengan budget 1 juta di kota Pasuruan itu dapat handphone apa. Dan perlu kalian ketahui juga, kalau gue nggak pernah beli handphone di kota ini. Ya walaupun gue udah cukup lama ya tinggal di kota Pasuruan ini. Gua berangkat dari tempat gua ke TKP itu sekitar jam 9 kurang 5 menit, dan jam 9 pas gua nyampe di TKP. Dan iya, gua sedikit kecewa ketika nyampe di tempat karena ya nggak sesuai ekspektasi lah. Biasanya di sini tuh rame banget, cuman kata penjualnya emang lagi sepi karena musim corona gini, jadi sebagian penjual itu nggak buka gitu. Dan setelah gue nyari-nyari, gue ketemu sama LG G3 dengan harga rentan harga 600.000 ya. Dan sebenarnya gue nggak ngincer handphone ini karena budget gue itu 1 juta ya. Setelah gue tanya ke lapaknya, emang lapak di sini ngejual handphone itu di bawah 1 jutaan. Dan buat kalian yang pengen beli handphone di bawah 1 jutaan, kalian bisa mampir di tempat ini. Karena masih kurang cocok, akhirnya gue pindah tempat ke tempat lain ya. Dan sebenarnya gue udah ada inceran atau udah ngedaftar tuh handphone-handphone yang bakal gue rekrut gitu ya. Ya contohnya kayak S6X itu masih gue incer. Kenapa? Karena dia masih mantan flagship, dan gue tuh orangnya suka apa ya, ngoleksi barang-barang flagship zaman dulu gitu ya. Dan kebiasaan gue biasanya ketika nyari smartphone gitu ya, gue harus riset dulu di marketplace kota tersebut ya, apakah sesuai harganya ataukah beda. Jadi kita harus pintar-pintar buat beli sebuah smartphone ya teman-teman. Setelah gua nyari-nyari, akhirnya gua nemu sebuah smartphone yang cukup murah, dan ya murah dibandingkan harga pasaran ya. Dan akhirnya gua ngechat si tukang ini ya, tukang postingnya, buat negosiasi gitu. Setelah berbincang-bincang cukup lama dan akhirnya si penjualnya masih belum balas, akhirnya gua niatkan buat nyari lagi ke toko-toko lain di kota Pasuruan ya. Kali ini gua pergi ke tempat ini ya, tempat jual beli handphone bekas ya. Dan bukan seperti yang tadi karena ini sebenarnya counter ya. Dan kita langsung disajiin dengan Asus Zenfone 3 yang RAM 4, ya RAM 4 32 apa 64 ya. Itu cukup masuk akal sih, harganya sekitar 900.000. Cuman minusnya yaitu LCD-nya udah diganti dan dengan LCD beda warna. Karena masih belum cocok, jadi gua pergi ke toko sebelahnya untuk nyari handphone yang gua cari-cari ya, yaitu flagship, mantan flagship gitu ya. Dan di sini banyak banget, ada iPhone 7 Plus dengan harga 4.200.000 iBox 32 GB. Dan untuk harga yang segini 1 juta itu gue disajiin dengan Oppo A83, dan harganya itu 1.050.000 dan masih bisa nego. Kemungkinan ini ketika kita nego ya dealnya paling 1 juta. Karena masih belum cocok, akhirnya gue nyari ke toko lain untuk mencari harga terbaik dengan barang yang bagus ya teman-teman. Nah, di sini gue langsung disajiin dengan Oppo A3s dengan RAM 216 dan harganya 1,3 juta. Ini cukup tinggi sih.
Di sini juga gua nemu Samsung A50s 464 dengan harga 2,899 ya, atau 2,9 juta lah. Dan di sini juga gua nemu Redmi 7 ya dengan RAM 332 dan harganya ya cukup standar lah, sekitar 1,5 jutaan dan masih bisa dinego cuy. Dan untuk Realme 5i ini yang 464 itu harganya 2 juta dan udah net, nggak bisa dinego lagi ya cuy. Karena belum nemu incaran gua, jadi gua mutusin buat nyari lagi di tempat yang lain cuy. Dan ya, semoga di toko terakhir ini gua bakal nemu HP incaran gua. Dan ketika gua udah nyampe di toko yang terakhir ini, gua langsung disajiin dengan handphone-handphone yang di atas 1 jutaan ternyata. Dan di sini gua kaget karena ada Redmi Note 9 yang baru-baru ini rilis, ternyata udah ada bekasnya cuy. Dan gua tanya ke counternya itu, untuk harganya ini 3 juta, ini untuk RAM 6128 GB ya, dan full set masih mulus banget. Dan iya, gua kaget aja, ini Redmi Note 9 bro yang baru-baru rilis ini ternyata udah ada bekasnya cuy. Dikarenakan belum nemu incaran gua ya handphone di range 1 jutaan, akhirnya gua putusin buat balik lagi ke rumah cuy. Ya waktunya juga udah nunjukin jam 11 malam, jadi gua rasa gua harus pulang dulu sambil gua nunggu balasan chat dari penjual di marketplace tadi ya. Kalau kalian nonton video ini dari awal, mungkin kalian akan tahu karena gua di situ juga nyari-nyari di marketplace, nggak nyari di online offline doang ya. Dan ternyata si penjual tadi itu yang online itu ternyata ngechat gue dan ngajak COD-an besoknya ya, besok pagi dia ngajak COD-an. Dan setelah di esok harinya gue langsung menuju ke tempat atau lokasi COD-an ya, yang gak jauh dari tempat gue tinggal, karena gue mintanya itu di dekat-dekat tempat gue tinggal aja sama orangnya ya. Dan ini bukan rekayasa kalau kalian tahu ya, karena buat apa juga gue rekayasa, nggak ada keuntungannya buat gue gitu ya. Setelah ketemu sama orangnya, gue langsung ngecek barangnya, ya ngecek yang penting-penting aja seperti layar, baterai life, dan juga fungsionalnya, serta fisiknya yang terutama yang gue lihat. Dan all around masih bagus dan lumayan mulus, tapi nggak mulus banget karena ini ya wajar sih, ini bekas gitu. Setelah gua sepakat dengan harga, akhirnya gua langsung bayar ya dengan total harga 950 untuk Samsung A5 2017. Dan minusnya ya nggak ada, cuman batangan aja, dan juga tombol volume bawahnya itu agak keras, cuman masih bisa. Dan menurut gua ini masih worth it banget di tahun 2020, apalagi mengingat harganya cuma 950.000 aja. Nah, sekian aja cerita gua ketika membeli sebuah smartphone di kota Pasuruan. Ya, walaupun tadinya pengennya beli offline, tapi akhirnya gua dapat yang online yang langsung COD ya. Ya sama aja sih offline sebenarnya. Oke, sekian aja video dari gua. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau videonya agak panjang, dan sampai jumpa di video menarik lainnya. Goodbye.